Hai Soul Family, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Selamat datang kembali di Eagle White Vision Tarot dengan aku Tari. Reading hari ini tentang pesan malaikat penjaga kamu. Apa yang beliau ingin sampaikan untuk kamu. Dan di sini adalah kartu-kartu yang aku gunakan. Kita akan shuffle bareng-bareng dulu supaya energinya bisa tertarik ke dalam readingan. Oke, ini sudah. Dan kartu oracle yang kedua. Semua readingan aku timeless, namun ini general reading, jadi bijaklah dalam menerima pesan dan ambil yang resonate untuk kamu. Cek timestamp ya di description box untuk bisa langsung ke file pilihan kamu atau kamu bisa langsung klik bagian chapternya nanti. Dan kalau kamu merasa tertarik untuk memilih lebih dari 2 kartu, maka ikuti panggilan itu. Mungkin ini bisa menjadi suatu tanda untuk kamu bahwa dari file lainnya akan ada suatu informasi tambahan yang bisa kamu dengar. Oke. Dan untuk kartu-kartu yang aku gunakan, kamu juga bisa cek di description box. Karena biasanya sudah aku tuliskan semua di situ. Untuk kartu oracle dan tarot yang aku gunakan dalam setiap readingan. Dan untuk memotivasi kamu juga bisa follow IG Eagle White Vision. Linknya juga sudah ada di description box. Oke. Ini untuk file 1, file 2, dan file 3. Ikuti intuisi kamu, mana yang benar-benar memanggil kamu. Dan aku tidak menggunakan bantuan apapun, jadi kamu benar-benar harus mengikuti intuisi kamu. Aku tidak menggunakan kristal atau charm atau dan lain-lain. So, kalau kamu sudah tahu file pilihan kamu, kita ketemu di readingan kamu. Hai file 1, kita lihat pesan yang ingin disampaikan malaikat penjaga kamu. Ada Saint Germain with karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Ada suatu pelepasan karma yang terjadi pada kamu saat ini. Energi kamu sedang dijernihkan, dibersihkan, agar kamu bisa memiliki ruang untuk energi baru masuk, energi yang lebih positif dan penuh kasih. Mungkin selama ini kamu bingung, kenapa kamu seperti selalu mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Maaf. Atau seperti berada dalam pola yang sama terus-menerus, padahal kamu sudah berusaha untuk berbuat kebaikan dan melakukan yang terbaik.
Yang sebenarnya terjadi adalah kamu mungkin telah banyak memikul karma. Ini bukan hanya karma dari apa yang pernah kamu lakukan sendiri. Bisa jadi kamu juga membawa karma bawaan dari keluarga kamu sebelumnya yang dimiliki leluhur kamu. Sorry. Sesuatu yang seharusnya mereka selesaikan tapi tidak dapat diselesaikan karena waktu di dunia ini telah berhenti untuk mereka. Dan ini diwariskan kepada kamu karena mereka tahu bahwa kamu kuat dan dapat bertahan untuk dapat membantu menyelesaikannya. Bisa juga dari apa yang dilakukan orang-orang terdekat kamu, karena suatu hubungan keterikatan atau orang-orang yang kamu bantu untuk mengatasi masalah yang sebenarnya mereka sendiri yang buat, dan itu sebenarnya suatu pembelajaran untuk mereka dan harus diselesaikan oleh mereka sendiri. Bukan berarti kamu menerima karma mereka, enggak, itu adalah sesuatu yang tetap harus mereka selesaikan sendiri baik saat ini atau nanti, cepat atau lambat. Tetapi kamu seperti terkena dampaknya karena niat baik kamu untuk membantu. Karena terkadang ada yang memang benar-benar perlu untuk dibantu, tetapi ada juga yang memang tidak seharusnya kita bantu. Karena itu terjadi untuk suatu pembelajaran bagi mereka. Dan itulah salah satu pentingnya kamu dapat terkoneksi dengan intuisi kamu. Agar kamu juga tahu mana yang perlu, yang benar-benar membutuhkan dan tidak. Dan kamu akan diarahkan dan semesta pun tahu kamu telah melakukan banyak hal dan berusaha. Para malaikat menjaga kamu ingin menyampaikan pesan, sudah waktunya untuk kamu lepas dari ini semua dan kamu sedang dibantu saat ini. Dengan divine magic, kamu akan mulai dapat melihat keajaiban dalam hidup kamu terjadi. Kamu akan keluar dari pola-pola lama kamu, keluar dari kegelapan, keluar dari isolasi kamu. Menyambut awal yang cerah, melihat cahaya kembali. Pelangi ini menjadi suatu tanda, entah kamu sudah melihatnya atau akan melihatnya. Baik pelangi secara nyata atau kamu melihatnya dari sosial media, dalam perjalanan kamu, buku, tontonan kamu, wallpaper HP yang tiba-tiba berganti, postingan-postingan, dan juga saat ini di readingan ini. Di mana apa yang selama ini menjadi keinginan kamu, impian kamu, dan tujuan kamu dapat terwujud. Di sini kamu juga punya karir transition, kamu juga akan menerima suatu peluang dan kemajuan. Dan dengan kehadiran burung dove di sini dan sayap malaikat ini, kamu akan selalu diberikan pesan melalui tanda-tanda dan iya, malaikat menjaga kamu akan membantu kamu melangkah memasuki pintu baru. Oke. Lalu ada Uriel Red. Archangel Uriel akan selalu bersama kamu dalam proses ini untuk membantu proses healing kamu, membantu proses pemulihan dari trauma emosional baik di masa lalu dan masa kini. Kamu akan selalu menerima bimbingan dan sangat dijaga. Aura warna merah ini juga dapat menandakan kamu sendiri sebenarnya seorang healer. Namun untuk kamu benar-benar bisa membantu orang lain, kamu sendiri juga harus sembuh dulu dari luka-luka dan trauma. Bersih dari karma, juga mengerti bagaimana caranya untuk kamu bisa menyembuhkan diri sendiri. Ada Uriel Gold. Beliau juga tahu bahwa kamu memiliki banyak hal yang ingin kamu lakukan dan buat. Selama ini beliau selalu mengawasi kamu. Kamu lihat di sini kartu-kartu yang keluar di sini ini benar-benar memperlihatkan
warna pelangi. Beliau juga tahu bahwa banyak hal baik yang sudah kamu lakukan. Kamu akan dibantu dengan diberikan suatu dorongan dan ide-ide yang mengalir untuk bisa kamu mulai. Sehingga kamu juga akan benar-benar menemukan gairah kembali dan tahu apa yang harus kamu lakukan. Untuk beberapa kamu sudah tahu passion kamu apa dan mungkin kamu akan didorong untuk lebih fokus ke arah itu. Banyak hal lainnya yang akan kamu pelajari. Pandangan kamu akan masa depan juga semakin jelas. Kamu juga akan memiliki kepercayaan diri yang akan membantu meningkatkan komunikasi kamu. Hati kamu pun akan terpenuhi kembali dengan cinta kasih yang besar, sehingga kamu menjadi lebih bijaksana. Ini adalah suatu siklus baru yang kamu masuki yang akan membawa keberlimpahan. Mungkin kamu akan menjadi seorang pengusaha, membangun sesuatu yang besar. Beberapa akan berani untuk melepaskan pekerjaan lama kamu dan mengikuti keinginan hati kamu. Bahkan tidak ada keraguan pada diri kamu. Oh, ada 2 kartu yang langsung diminta. Embracing, oke, dan thriving. Rangkullah apapun perubahan yang terjadi. Terkadang memang sangat tidak nyaman, namun hasil dari ketidaknyamanan itu bisa sangat bermanfaat. Kamu akan menemukan kekuatan yang besar yang selama ini ada di dalam diri kamu. Dan tanpa hal yang terjadi itu, kekuatan kamu akan terus terpendam. Ini akan membawa pada perluasan secara spiritual juga. Rangkul emosi kamu, apa yang kamu rasakan, dan ketika kamu melakukannya, perubahan pun akan terjadi. Kamu akan dapat mengerti dan memahami rasa sakit apa yang masih kamu rasakan dan apa yang perlu untuk dilepaskan. Karena setiap hal yang kamu alami, kamu akan selalu menerima bimbingan dan arahan agar kamu dapat terus berkembang dan dapat bertahan bahkan di situasi yang paling sulit sekalipun. Jadi belajarlah untuk beradaptasi dengan keadaan kamu. Ya, percayalah bahwa kemampuan kamu ini sangat luar biasa dan tidak akan dikalahkan oleh suatu keadaan. Karena kamu kuat untuk dapat menghadapi tantangan apapun. Oke. Di sini ada Ten of Swords, Nine of Wands, dan The Sun. Aku tidak tahu apa yang terjadi, namun dengan kartu yang terbuka di sini sepertinya sangat menyakiti kamu sehingga sangat mempengaruhi mental dan emosional kamu. Sebenarnya intuisi kamu selalu mencoba memberitahu dan mengingatkan. Hanya mungkin dalam keadaan itu sulit untuk kamu bisa mendengarnya atau kamu sudah mengetahuinya namun kamu mengabaikan. Karena merasa kalau belum benar-benar merasa tersakiti atau mengetahui dengan pasti, itu akan membuat kamu untuk terus bertahan dan berharap segalanya menjadi baik. Ini bisa dalam hal apa saja dalam kehidupan kamu. Untuk beberapa bahkan kamu bertahan karena kamu tahu ada hal baik yang menanti kamu. Ada keyakinan dan rasa percaya yang sangat besar bahwa waktu kamu akan tiba. Itu sebenarnya karena ada yang membantu kamu, yang menjaga kamu dan mencoba untuk mengingatkan kamu. Untuk selalu meyakinkan kamu bahwa jika kamu tangguh dan sanggup menghadapinya, maka situasi pun akan berubah dan mereka ingin kamu juga benar-benar bisa menerima segala hal yang indah dan membahagiakan. Namun kamu harus melewati ini semua untuk mengajarkan kamu tetap memiliki hati yang penuh kasih, kuat,
mandiri, tahu bagaimana membuat batasan, mana yang baik dan tidak baik, apa yang harus kamu lepaskan, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan lainnya, sehingga tidak lagi mempengaruhi kamu. Tahu dengan pasti apa tujuan kamu, belajar mengenali diri kamu sendiri dan banyak hal, sampai mereka benar-benar melihat bahwa kamu sudah siap. Dan malaikat menjaga kamu juga tahu saat ini kamu siap. Dan kebahagiaan pun akan datang untuk kamu, yang akan merubah segalanya. Saat ini kamu sudah memasuki siklus itu, semua berproses. Tidak mungkin terjadi dalam satu malam untuk merubah banyak hal dalam kehidupan kamu. Tetapi satu persatu akan dapat terselesaikan karena ada jalan yang terbuka. Segalanya pun akan menjadi semakin jelas untuk kamu. Ini waktunya kamu untuk menerima kebebasan kamu. Bebas dari hal-hal yang terus-menerus berputar, yang menghambat kemajuan kamu, dan bebas untuk mengekspresikan diri kamu. Dan mungkin ya, pertanyaannya apa yang para malaikat menjaga kamu ingin untuk kamu mulai lakukan? Ada the High Priestess. Oke. Death dan the Devil. Kamu memiliki pengetahuan akan kesadaran dan kebijaksanaan yang besar dan luas. Kamu juga memiliki akses untuk dapat selalu terhubung dengan intuisi kamu dan diri sejati kamu. Maka manfaatkan untuk memberdayakan diri kamu. Dengarkan selalu bimbingan batin kamu. Ingat, embrace, rangkullah apapun yang terjadi, baik secara internal dan eksternal. Suatu perubahan akan selalu terus terjadi, menyakitkan ataupun tidak, itu semua akan memberi dampak. Namun kamu pernah melaluinya, jadi beradaptasilah jika perubahan ini datang. Dan dengarkan intuisi kamu tentang apa yang perlu kamu lepaskan atau kebiasaan-kebiasaan yang perlu kamu tinggalkan. Suatu negativitas dan sabotase diri dari sisi gelap kamu. Saat kamu merasa terjebak atau dibatasi, itu semua adalah ilusi untuk menahan kamu. Kamu dapat mengendalikan untuk tidak terikat oleh apapun. Selalu ada pilihan dan selalu ada sesuatu yang positif yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki situasi kamu. Pastikan diri kamu untuk tetap berada dalam hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan pasangan yang penuh kasih dan support. Jika ini sulit untuk kamu dapatkan, setidaknya menjauhlah dari orang-orang yang memiliki energi negatif. Jiwa kamu tahu. Perbanyak meluangkan waktu dengan diri kamu sendiri dan menjaga koneksi dengan sisi spiritualitas kamu. Bukan berarti kamu tidak peduli dengan orang lain. Kamu tahu kapan kamu perlu bersosialisasi atau menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat kamu, dan kapan waktunya untuk kamu sendiri. Terus selalu berbicara positif baik pada diri sendiri dan juga orang lain agar cahaya kamu pun juga semakin keluar, sehingga akan menyinari sekeliling kamu. Semakin kamu memperdalam sisi spiritual kamu, semakin banyak tanda dan sinkronisitas yang diberikan. Kamu mungkin banyak melihat angka 1, 11, dan 11, 11 atau angka 10. Itu semua, angka 8 juga bisa. Itu semua memiliki arti dari semesta untuk kamu. Karena angka 11 adalah master number. Dan tantangan utama kamu ya menemukan keseimbangan. Jika angka ini keluar untuk kamu terus-menerus, biasanya ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan psychic, seorang leader, highly intuitive, sangat menginspirasi, sangat peka, memiliki empati, ia sangat spiritual dan penuh kasih. Yang pasti seorang pemimpi.
Dan para malaikat penjaga kamu juga berpesan, coba dalam 1 atau 2 minggu kamu banyak memakai warna-warna merah, hijau, biru, gold. Iya, warna-warna seperti warna pelangi ini. Ini bisa dari apapun, entah pakaian atau aksesoris. Dan lihat bagaimana ini akan mempengaruhi energi kamu dan membawa pada suatu perubahan yang positif. Karena kamu akan dapat merasakannya. Dan file 1, ini pesan yang aku lihat di readingan kamu. Semoga ini juga bisa resonate. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Untuk kalian yang baru di channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah, terima kasih untuk dukungan yang kalian berikan. Terima kasih juga untuk sudah mendengarkan pesan ini. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian. Hai Pile 2, kita lihat apa pesan yang ingin disampaikan malaikat penjaga kamu. Ada hope with love and acceptance. Malaikat penjaga kamu ingin kamu tahu bahwa mereka mencintai dan menyayangi kamu, dan mereka bersyukur kamu pun memperlakukan diri kamu sendiri dengan cinta. Harapan bukanlah tentang mengharapkan sesuatu yang baik terjadi atau bantuan datang begitu saja. Kamu sendiri juga tetap berusaha. Percaya bahwa dukungan selalu ada untuk kamu. Diri kamu pantas mendapatkan hubungan yang penuh kasih, pantas untuk merasakan pengalaman dicintai dan mendapatkan penerimaan dari orang-orang di sekitar kamu. Oke. Dan ada point of view. Walaupun terkadang kamu menerima pengalaman yang membuat kamu tertekan, tetapi kamu berusaha untuk selalu melihat sisi positif dalam segala situasi di hidup kamu. Kamu memiliki keyakinan yang kuat bahwa apapun yang terjadi sebagai suatu pembelajaran, dan kamu pun mengambil hikmah dari situ. Di sini malaikat penjaga kamu akan selalu membantu untuk menyemangati kamu, untuk selalu menjaga pola pikir dan cara pandang kamu agar tetap selalu positif, sehingga kamu juga akan selalu bersyukur dalam segala aspek keberadaan kamu. Memang terkadang sulit untuk dapat melihat sisi positif dari situasi-situasi yang terjadi, tetapi ingatlah diri kamu adalah cinta. Sehingga di saat-saat tergelap pun akan selalu ada kebijaksanaan, kekuatan, dan kasih sayang yang dapat selalu muncul ketika kamu benar-benar membutuhkannya. Kalau ada sesuatu yang membuat kamu merasa takut atau khawatir, lepaskan pikiran-pikiran itu dengan melakukan sesuatu yang membuat kamu bahagia, dan mintalah bantuan para malaikat penjaga kamu untuk menunjukkan apa makna di balik situasi yang terjadi atau rasa takut dan khawatir kamu. Dan kalau kamu merasa kamu tidak bisa menyelesaikannya sendiri, mintalah juga bantuannya untuk membantu kamu, karena kamu akan ditunjukkan jalan untuk bisa mengatasinya. Di sini ada kebahagiaan, semangat, energi, dan iya, ini juga suatu harapan. Terbukalah untuk berkomunikasi dan menceritakan apapun masalah kamu agar kamu bisa dibantu. Untuk beberapa, kebahagiaan akan sulit dirasakan kalau kamu tidak merasakan kedamaian dengan diri kamu sendiri. Jadi izinkan malaikat penjaga kamu untuk selalu dapat membantu kamu, agar kamu juga bisa lebih tenang dan tidak lagi fokus pada hal-hal negatif, dan memberi kamu energi baru dan juga semangat. Ketika kedamaian sudah kamu rasakan, maka kamu pun juga akan membuka ruang untuk datangnya suatu kebahagiaan yang baru. Dan di sini juga ada compassion, self-care, simplification, dan beauty. Dan kamu akan dapat melihat diri kamu dengan cara yang lebih penuh kasih, sehingga ada dorongan dalam diri untuk akan selalu menjaga diri kamu sendiri. Oke. Di sini juga ada divine self. Cahaya ini adalah cahaya diri kamu yang sangat besar, yang menyinari seluruh tubuh kamu. Ini tentang intuition, balance, connection, dan spirit.
Iya, kamu akan selalu menjaga diri kamu sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Karena itu, beberapa di antara kamu akhirnya memiliki kesadaran untuk menjadi lebih positif dan melakukan perawatan diri, dan menjaganya tetap balance dengan tetap terus memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang di sekitar kamu. Dan bantuan-bantuan yang dapat diberikan itu bukan hanya selalu dengan materi. Kamu tersenyum, bersikap baik, mendengarkan jika ada yang datang dan bercerita kepada kamu, memberi waktu untuk orang-orang yang kamu sayangi, dan masih banyak hal lainnya yang mungkin terlihat biasa saja atau terkadang dianggap sebagai hal kecil, tetapi itulah yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan terbesar. Dan itu pula yang akan membantu kamu untuk tetap menerima balance. Dan saat kamu dapat selalu menjaga untuk bisa bekerja sama dengan malaikat penjaga kamu, dengan komunikasi dan izin dari kamu, maka kamu pun akan memiliki koneksi yang sangat baik dengan diri ilahi kamu atau diri sejati kamu. Dan selalu terhubung dengan intuisi kamu. Karena beliau hanya akan dapat membantu ketika kamu membuka jalan itu melalui komunikasi dan mengizinkan. Jika tidak, beliau hanya dapat menjaga kamu, tapi tidak bisa membantu untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dengan menunjukkan jalannya. Karena itu, kamu selalu diingatkan melalui apapun untuk dapat terkoneksi. Kamu memiliki cahaya yang begitu besar di seluruh tubuh kamu, dan bayangkan jika kamu dapat memberikan cahaya ini untuk orang lain dan sekitar kamu. Bumi akan dipenuhi dengan cahaya dan orang-orang baik seperti kamu. Dan tidak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi karena akan berpengaruh pada kesadaran setiap manusia untuk memberikan cinta dan merawatnya. Dunia saat ini sangat membutuhkan itu. Bumi, alam, tumbuhan, hewan semua sangat membutuhkan cahaya cinta itu. Iya, dan karena ini juga sudah waktunya untuk perubahan ke dalam cara hidup yang baru. Jadi ambillah tindakan untuk mengubah segalanya. Kartu transformasi ini melambangkan kelahiran kembali yang terjadi pada kamu. Semuanya demi kebaikan tertinggi kamu. Dan ini juga bisa menandakan ada keinginan kamu yang akan terkabul, sesuatu yang mungkin sudah lama kamu tunggu-tunggu untuk terjadi. Dan ini juga diberikan sebagai konfirmasi untuk kamu. Ya, ada sedikit kemiripan dengan readingan di pile 1. Oke. Di sini kamu ada Five of Cups, Two of Wands, Two of Cups, dan Temperance. Mungkin kamu dulu berfokus pada hal-hal yang negatif. Ini bisa karena perubahan yang terjadi yang tidak terduga dan tidak diharapkan oleh kamu. Tapi itu harus terjadi, atau bisa juga karena trauma. Sehingga ada sehingga ada ketidakstabilan emosional. Kamu merasakan suatu penyesalan yang mendalam, entah dari kesedihan, kehilangan, kesepian, dan keputusasaan. Perasaan sakit hati karena ditinggal oleh seseorang yang penting bagi kamu, atau mungkin kamu yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan. Bisa juga dari suatu perceraian atau perpisahan yang membawa pada kekecewaan yang begitu besar dan juga kemarahan. Dan kamu menahan perasaan-perasaan itu. Namun saat ini kamu sudah tersadarkan dan dapat melihat bahwa apapun yang terjadi selalu ada hikmah. Yang perlu kamu lakukan saat ini adalah memaafkan, baik itu diri kamu sendiri, orang-orang yang melakukan kesalahan pada kamu, atau situasi yang terjadi. Semua demi diri kamu, agar kamu pun juga bisa maju.
Mintalah bantuan malaikat penjaga kamu dan alam semesta untuk membantu kamu agar dapat memaafkan dan menerima yang terjadi. Atau jika diri kamu merasa dan ingin mencoba melakukan terapi energi healing untuk melupakan dan melepaskan emosi yang masih dirasakan, maka lakukan. Karena ini juga akan sangat baik untuk kamu. Untuk beberapa, jangan hanya berencana, tapi bergeraklah untuk melakukan suatu perubahan positif. Karena memang harus dimulai dari diri kamu. Keluarlah dari kepompong kamu dan jelajahi pengalaman-pengalaman baru. Jika kamu sudah siap, hal-hal baru akan datang, baik itu dalam karir, pekerjaan, bisnis, arah tujuan kamu, finansial, dan juga hubungan, dan menjadi lebih harmonis. Dan untuk yang lainnya, dengarkan selalu bimbingan batin kamu. Kamu sudah menemukan keseimbangan yang tepat antara pikiran, tubuh, dan jiwa, sehingga ada keseimbangan, kedamaian, dan kesabaran. Dan kamu tidak akan membiarkan diri kamu terseret dalam konflik orang lain, dan membiarkan apa yang terjadi juga membuat kamu kehilangan keseimbangan. Kamu belajar untuk beradaptasi dan akan selalu menjaga pikiran kamu agar tetap jernih dan menerima ketenangan. Mungkin pertanyaannya di sini adalah apa yang saat ini malaikat penjaga kamu ingin untuk kamu lakukan. Di sini ada The Lovers, lalu Knight of Wands, dan Page of Cups. Tetaplah untuk selalu memilih menjadi versi terbaik diri kamu, karena kamu memiliki kemampuan untuk dapat menyatukan dua bagian yang terlihat bertentangan satu sama lain, menjadi sesuatu yang utuh, bersatu, dan harmonis. Baik itu berbicara tentang keuntungan dan kerugian, peluang dan tantangan, positif dan negatif. Ini adalah beberapa contoh dari dualitas. Saat kamu menerima dualitas ini, kamu dapat menyatukannya menjadi kesatuan, sehingga yang ada hanyalah cinta yang mengalir. Untuk kamu tidak ada lagi yang bertentangan atau berbeda, karena kamu melihatnya sebagai cinta. Untuk siapapun kalian yang melihat readingan ini dan dalam situasi apapun kamu saat ini, sebagian sudah menerimanya dan sebagian lagi akan mulai merasakan. Ada energi besar yang kamu dapatkan. Ini akan membuat kamu menjadi lebih bersemangat, memiliki kekuatan, gairah, vitalitas, dan stamina yang cukup sehat untuk kamu bisa lebih percaya diri, tidak merasa takut, dan jadi lebih berani, menjadi lebih energik dan antusias. Jadi manfaatkan ini sebaik-baiknya untuk kamu berani mengambil tindakan mewujudkan ide dan rencana-rencana kamu. Baik itu kamu ingin berganti pekerjaan atau mulai meluncurkan bisnis kamu sendiri atau memulai suatu usaha dari kreativitas yang kamu miliki. Ini akan membawa suatu pergerakan positif pada finansial kamu dan akan ada kemajuan yang sangat cepat. Energi ini akan membuat kamu menarik banyak hal positif termasuk hubungan. Akan ada suatu perubahan sangat baik dalam hubungan, baik untuk kamu yang sudah berpasangan dan juga kamu yang single. Kamu seperti sedang diberikan dan dibukakan jalan oleh semesta. Tinggal bagaimana kamu memanfaatkannya. Kedisiplinan dan konsisten saat ini semesta sedang menguji itu dari kamu. Jadi lakukan yang terbaik, tunjukkan, dan ya jalankan. Dan pile 2 ini pesan dari malaikat penjaga kamu. Semoga ini bisa resonate. Aku juga selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah, aku sangat berterima kasih untuk dukungan yang sudah kalian berikan. Dan terima kasih juga untuk sudah mendengarkan pesan ini. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian. Pile 3, apa yang malaikat menjaga kamu ingin sampaikan untuk kamu? Ada Mercury with open communication. Malaikat menjaga kamu saat ini sedang membuka jalur komunikasi apapun yang akan membawa healing untuk kamu. Ya, get away of your chest, pick up with love and be heard.
Kamu mungkin akan mendengar suatu pesan atau informasi yang kamu butuhkan dan itu akan membawa pada pengetahuan yang baru untuk kamu. Sesuatu yang selama ini sudah kamu tunggu-tunggu. Bisa juga tiba-tiba mendengar kabar atau berita dari teman lama atau anggota keluarga kamu. Dan jika terjadi suatu masalah seperti kesalahpahaman dan merasa tidak didengar, kalau sebelumnya takut untuk diungkapkan, maka ada suatu dorongan yang membuat hal itu ingin diungkapkan. Ini bisa terjadi pada kamu, sorry, atau orang yang dekat dengan kamu, dan itu akhirnya akan membawa pada suatu kejelasan dan bisa saling memahami. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan dan tanyakan tentang situasi yang terjadi atau hal lainnya dalam hidup kamu yang membuat kamu sedih, bingung, dan ragu, malaikat menjaga kamu, beliau ingin kamu mengeluarkan semua yang kamu rasakan itu. Entah melalui doa, dalam meditasi, berbicara di alam yang terbuka saat kamu sendiri, dengan melihat tarot, menulis, dan journaling. Agar apa yang menjadi beban kamu dapat dibersihkan. Jujur dan terbukalah, karena kamu akan mendapatkan jawabannya. Mungkin tidak pada saat itu juga, tapi kamu akan menerima jawabannya. Dan dari apa yang kamu lakukan, beban yang ada dalam pikiran dan hati kamu pun juga akan hilang. Karena komunikasi yang baik adalah jalan dua arah. Kamu harus dapat mendengarkan diri kamu sendiri, baik apa yang ada di hati dan pikiran kamu dan juga orang lain, mereka yang bercerita kepada kamu. Dalam spiritual, cara kamu berkomunikasi dengan semesta dan para penjaga kamu juga sama dengan mendengarkan. Atau istilahnya lebih peka dengan tanda-tanda yang diberikan, maka kamu pun akan selalu didengar. Di sini ada career transition. Wow, ada angka 22 dan 444. Ini juga memiliki arti dan pesan untuk kamu. Bahkan kamu mungkin akan menerima suatu berita besar. With everything's okay dan energi healing. Dalam hal karir, kamu saat ini sedang ada dalam masa transisi yang akan membawa suatu perubahan. Dan ini adalah suatu perubahan yang sangat positif yang akan membawa pada kemajuan. Dan akan memberikan kegembiraan yang sudah lama kamu inginkan. Ini akan membawa semangat baru untuk kamu atau kamu mungkin akan pindah ke pekerjaan yang berbeda yang lebih sesuai dengan bidang kamu. Iya. Bisa juga mendapatkan kenaikan gaji. Untuk kamu yang memiliki usaha sendiri, ada suatu kemajuan yang sangat cepat. Dan kamu sendiri juga bisa melihat dan merasakannya. Ini akan membuat kamu semakin kreatif dan memiliki suatu ide untuk memperluasnya. Atau mungkin mulai berencana untuk bekerja sama dengan orang lain. Kamu akan semakin berkembang dan menerima kesejahteraan kamu. Untuk beberapa, kamu mungkin seorang healer, kamu juga dapat menyembuhkan diri kamu dan energi kamu. Dan dengan kamu mengasah kemampuan kamu ini, maka akan semakin besar. Tapi kalaupun kamu tidak mau mengasahnya, kamu tetap akan bisa menyembuhkan orang lain dengan energi yang kamu miliki. Karena ini sudah menjadi bakat alami kamu. Ya, dan sepertinya ada yang memiliki panggilan untuk ke arah itu. Oke. Oke, kita lihat di sini kamu ada apa lagi? Ada flexibility. Ya, kalau kamu fleksibel, maka kemakmuran dan kelimpahan akan datang kepada kamu dalam segala bidang. Oke, ada lagi. Lalu ada relaxation. Tidak perlu terburu-buru
dan memaksakan diri kamu. Kamu diminta untuk tetap santai karena kamu sendiri juga masih dalam masa pemulihan dan kamu perlu merasakan ketenangan. Saat kamu lebih rileks dan melepaskan kendali, maka intuisi kamu pun akan berkembang dan kamu memberi ruang untuk para penjaga kamu untuk membantu kamu. Dengan kamu semakin positif, keajaiban pun akan terus datang. Aku menerima pesan lainnya dari malaikat penjaga kamu. Di antara kalian, kamu merasa seperti terjebak oleh hari-hari yang harus kamu jalani dan lakukan. Ada rasa bosan, tetapi seperti tidak dapat melakukan apapun. Mungkin karena rutinitas yang sama setiap harinya, atau kamu melakukan suatu pekerjaan yang passion kamu itu bukan di situ. Tapi mau tidak mau harus kamu jalani, dan ini juga bisa karena banyak hal. Malaikat penjaga kamu, beliau meminta untuk miliki keyakinan bahwa kamu bisa melakukan apapun, karena kamu memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Namun, perubahan harus dimulai dari diri kamu. Coba lakukan sesuatu yang kamu sukai di waktu-waktu senggang kamu. Sebagai contoh, mungkin kamu suka menulis, membaca buku, membuat kue, menyanyi, berolahraga, menonton, membuat aksesoris, melukis, dan ya banyak hal apapun. Namun yang benar-benar kamu sukai. Kalau kamu sendiri masih bingung apa yang kamu sukai, lakukan apa yang saat itu memang ingin kamu lakukan. Dan terapkan untuk beberapa waktu ke depan. Lihat apakah yang kamu lakukan memuaskan kamu, membuat kamu semakin kreatif dengan menerima ide-ide baru. Dan pada saat kamu melakukannya, terkadang itu bisa membuat kamu lupa bahwa ada hal lain yang harus kamu kerjakan. Sesuatu yang kamu lakukan awalnya untuk sekedar menghilangkan kebosanan atau iseng-iseng, tapi kamu justru merasa kamu ingin memiliki waktu lebih banyak lagi untuk melakukan hal itu. Bahkan di saat kamu melakukannya ternyata ada kesalahan atau kegagalan yang terjadi, tapi itu tidak membuat kamu menyerah. Kamu seperti ingin terus mencobanya lagi. Dan itulah passion kamu. Kamu hanya perlu melepaskan keyakinan yang membatasi diri kamu sendiri dan mau untuk mencoba melakukan hal-hal yang baru. Karena kebahagiaan menanti kamu. Walaupun mungkin saat ini keadaannya sedang tidak menentu, tetapi itu akan berubah. Percaya akan waktu ilahi. Saat ini dibutuhkan komitmen kamu, kerja keras, dan antusias kamu juga akan membawa pada hasil yang luar biasa. Malaikat penjaga kamu selalu mengawasi kamu. Kamu juga akan selalu dibimbing dan didukung untuk bisa menemukan dan menjalani kebahagiaan kamu. Kamu akan belajar untuk beradaptasi dan belajar untuk fleksibel dalam menerima perubahan. Saat kamu sudah menemukan passion kamu, maka pertumbuhan pun akan terjadi dengan cepat. Dalam hidup ada saat di mana kamu harus berdiri dengan tegar, ada saatnya untuk bisa mengatasi situasi, dan ya ada pula saatnya untuk bersedia menyerah. Ini menerima panggilan jiwa kamu. Dan percayalah semuanya akan baik-baik saja untuk kamu. Dan kita buka dengan tarotnya. Oke. Ada Two of Swords dan Seven of Swords. Oh, I see. Lalu ada Page of Swords dan The Moon. Ini semua menandakan sangat mempengaruhi pikiran kamu. Ada suatu konflik yang terjadi, tetapi ini pada pikiran kamu sendiri. Dan kalau ini tidak teratasi, akan membawa pada emosional yang berlebihan, yang menghalangi dan membatasi, yang membuat kamu menyangkal dan tidak ingin melihat suatu kebenaran. Kamu merasa perjalanan spiritual kamu ini tidak jelas, dan menemukan keseimbangan diri itu adalah kunci utama kamu. Karena itu malaikat penjaga kamu berupaya untuk membukakan jalan, tapi kamu pun juga harus dapat bekerja sama. Jaga pikiran kamu untuk tetap positif, istirahat jika kamu rasa itu yang kamu butuhkan, karena kamu harus benar-benar rileks.
Beliau membantu di belakang layar untuk terus membimbing kamu dan merubah situasi yang terjadi satu persatu dalam hidup kamu. Dan itu butuh waktu. Angka 22 dan 444 juga bisa menandakan, memberitahu kamu bahwa kamu akan baik-baik saja. Dan kamu selalu dijaga. Dan mereka ada di dekat kamu untuk selalu mendukung kamu. Saat kamu bisa menemukan keseimbangan kamu sendiri, kamu akan belajar untuk menghilangkan semua gangguan dari luar dan akan menyesuaikan diri dengan kebijaksanaan kamu sendiri. Ketika ini dapat dilakukan, maka jalan yang benar pun akan semakin jelas untuk kamu. Kamu memiliki kecerdasan yang sangat tajam. Ini akan membantu kamu untuk bisa beradaptasi dan akhirnya membuat strategi untuk memperbaiki dan tidak membiarkan diri kamu dimanipulasi oleh pikiran-pikiran kamu. Untuk beberapa, kamu memiliki intuisi. Jangan biarkan pengaruh luar mempengaruhi kamu. Terkadang suatu penundaan bisa terjadi dan itu pun karena suatu alasan. Tapi kamu tidak perlu khawatir karena kamu selalu dilindungi, dijaga. Waspada saja bahwa hal-hal ini juga memang bisa terjadi. Kamu harus bisa bersabar dan tetap positive thinking, seperti misalnya kamu sudah melakukan perubahan yang baik tapi hasilnya masih belum terlihat oleh kamu. Mungkin ada sesuatu yang masih perlu untuk kamu pelajari atau memang apa yang akan kamu terima ini adalah sesuatu yang besar yang selama ini menjadi impian kamu. Dan itu akan terjadi pada saat kamu sendiri sudah bisa lebih memahami diri kamu dan menjaga cara kamu berpikir dan melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang baru. Kamu sangat cerdas dan ambisius dan penuh dengan ide-ide inovatif dan juga cemerlang. Rasa ingin tahu kamu pun juga sangat besar. Jadi kalau kamu menginginkan kesuksesan, ingatlah bahwa kamu sendiri juga harus menerapkan pola pikir positif bahwa kamu pasti berhasil. Dan jika itu membuat kamu harus belajar lebih banyak lagi dengan pelajaran-pelajaran baru dan hal-hal baru yang kamu temui, ya maka lakukan. Pengetahuan kamu akan bermanfaat dalam perjalanan kamu mencapai tujuan kamu. Dengan ketenangan yang kamu jalani itu pun akan membuat kamu semakin terhubung dengan intuisi kamu. Kamu akan lebih mengalir dan semakin terbuka untuk menerima pesan dari semesta dan para penjaga kamu. Perhatikan mimpi, firasat apapun yang kamu miliki. Bisa jadi kamu juga mendapatkan pesan dari situ. Dan di sini aku ingin mengetahui jika diizinkan untuk melihat apa yang malaikat penjaga kamu ingin kamu untuk lakukan saat ini. Oke, di sini ada the devil, page of cups, seven of pentacles. Oke, klarifikasi untuk the devil, nine of wands. Dan Knight of Swords. Oh, oke. Yang perlu kamu lakukan saat ini adalah tetap terus belajar melepaskan diri kamu dari addiction atau kecanduan, negativitas dan sabotase diri dari sisi gelap kamu. Addiction ini banyak bisa ego, ketergantungan terhadap sesuatu yang tidak baik, atau bisa juga seseorang, terhadap nafsu, materialisme, dan hal-hal yang membuat kamu seperti terjebak dan terikat, juga merasa dibatasi. Padahal tidak. Kebebasan itu ada di tangan kamu. Jika ini karena pikiran-pikiran kamu, ketahuilah bahwa semua itu hanyalah ilusi yang mencoba menahan kamu untuk menerima kemajuan. Arahkan energi kamu untuk melakukan hal-hal baik. Jaga perkataan, juga lihat bagaimana cara kamu memperlakukan orang lain. Jangan sampai kamu memanipulasi atau mengendalikan orang lain dalam hidup kamu. Dan lihat apakah kamu berlebihan dalam hal materi demi status dan kekuasaan. Karena itu tidak akan membuat kamu puas.
Jauhkan diri kamu dari toxic people, drama, gosip yang hanya akan mempengaruhi energi kamu. Alangkah baiknya kalau kamu mulai mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang lebih positif, penuh kasih, dan lebih bisa mensupport kamu. Karena saat ini kamu juga sedang disembuhkan dan dibimbing untuk dapat melihat kemampuan dan kekuatan batin kamu. Kamu sedang disempurnakan. Hmm. Untuk beberapa di antara kamu, jangan menyerah karena kamu sebentar lagi akan mendapatkan apa yang kamu inginkan atau sampai ke tujuan kamu. Kamu memiliki keberanian, kekuatan, kemauan, dan ketekunan. Jadi kamu akan bisa bertahan untuk melewati ini semua. Ambil ini sebagai suatu pelajaran, karena akan ada energi baru yang kamu terima, yang akan membuat kamu lebih berani untuk mengambil resiko. Karena pada akhirnya kamu akan tahu apa yang kamu ingin capai dan kamu akan melakukannya. Kamu akan sangat selaras dengan suara hati kamu. Terhubunglah dengan inner child kamu agar kamu bisa merangkul kehidupan yang menyenangkan. Seperti ketika kamu masih kecil melakukan sesuatu yang menyenangkan dan membuat kamu bahagia. Mungkin kamu juga ingin merubah penampilan kamu dengan mencoba style baru, merubah dandanan kamu, cara kamu berpakaian, atau merubah hairstyle kamu. Karena aku melihat ini terjadi pada kamu. Perlahan demi perlahan kamu juga akan mendapatkan tingkat kedewasaan emosional yang akan semakin membuat kamu lebih bijak, baik, suka membantu, penuh kasih sayang kepada siapapun. Master number 22 penuh dengan potensi yang tidak terbatas, seorang inovator dan memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal hebat. 444 kamu akan selalu dikelilingi oleh malaikat penjaga kamu dan kamu dibimbing melalui apapun yang kamu fokuskan. Namun ini juga bisa memiliki arti lain. Kamu bisa cek di Google Angel Number dari angka-angka tadi. Jadi jaga fokus kamu. Apa yang kamu lakukan tidak akan sia-sia. Kamu akan menerima hasilnya. Untuk hal yang sudah kamu keluarkan dalam kebaikan akan kembali berkali-kali lipat untuk kamu. Dan berkah itu akan dapat kamu rasakan. Ingat, kesuksesan kamu sudah dekat. Dan pile 3, ini pesan yang aku lihat dari malaikat penjaga kamu. Semoga ini bisa resonate. Aku juga selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Untuk kalian yang baru di channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Dan bagi yang sudah, terima kasih untuk dukungan yang kalian berikan. Terima kasih juga untuk sudah mendengarkan pesan ini. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian.